Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Humanisme itu adalah aliran dalam pendidikan, ya termasuk kelompok modern dengan akar kata dari human, artinya adalah manusia, ditambah dengan isme, yaitu pemahaman dan aliran pemikiran. Berarti humanisme adalah aliran pendidikan yang menekankan kepada penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh proses pendidikannya. Karena guru, peserta didik, wali murid, kemudian pimpinan, kepala sekolah dan rektor dan sebagainya itu tidak lain adalah manusia. Dan manusia itu makhluk yang dapat mendidik atau dididik. Oleh karena itu perlu ada nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme. Pendidikan harus humanis, menghargai kemanusiaan. Sebaliknya, pendidikan yang anti kemanusiaan itu berarti ada pelecehan terhadap hak manusia, ada pelanggaran HAM, juga ada kekerasan di dalam pendidikan. Kenyataannya dalam praktek pendidikan kita dan juga di negara lain itu banyak terjadi perilaku yang tidak manusiawi, seperti tawuran antar geng pelajar, ya, bukan geng yang warga atau geng dari ormas atau dari partai, tapi antar pelajar, terutama ini yang kadang kita dengar itu dari SMA dengan STM, ya, gara-gara yang sepele, misalnya pergaulan, ketersinggungan, sehingga menyebabkan jatuhnya korban di antara para pelajar tadi. Maka peristiwa tawuran tadi itu menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan kita itu masih belum humanis. Seandainya humanis, tentu mereka akan menyelesaikan persoalannya itu baik-baik, tidak dengan jalan tawuran. Kasus lagi yang meningkat, ini pelecehan terhadap perempuan. Saya baca kemarin pagi, ya, itu di berita Hot Indonesia yang berbahasa Inggris, itu ternyata ada peningkatan terhadap pelecehan perempuan di Indonesia ini, baik melalui kasus perkosaan, penipuan, kemudian bullying, sampai kepada kekerasan terhadap perempuan. Itu menunjukkan perilaku yang tidak humanis dan menganggap bahwa perempuan itu lemah, kemudian yang paling rawan untuk terjadi kekerasan. Seperti jambret itu lebih mengincar kelompok yang perempuan karena dianggap tidak mampu melawan daripada yang lain. Ini menunjukkan nilai-nilai humanis belum mampu disemaikan, ditumbuhkan dalam proses pendidikan kita. Apalagi narkoba, ini sudah masuk ke sekolah, dan itu merusak generasi muda. Ditambah lagi ada perilaku amoral, ya, yang anak-anak sekarang karena pengaruh dari media massa, media sosial, sehingga mereka berperilaku yang instan. Kalau dia tersinggung sedikit saja sudah marah. Bahkan ada juga kasusnya siswa SMP memukul guru olahraga, atau sebaliknya guru melakukan kekerasan, ya, kepada peserta didik karena tindakan disiplin. Masuk sekolah terlambat, kemudian
diberi hukuman dengan lari keliling sampai berapa kali atau membersihkan toilet dan seterusnya, itu perilaku yang tidak humanis dalam proses pendidikan. Kalau dalam aliran ini tidak dikehendaki semuanya itu, dan manusia itu menanamkan nilai-nilai yang humanis tadi dalam kurikulumnya, sehingga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tidak boleh kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, lantas dipukul oleh gurunya di depan murid yang lain, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi di Indonesia dan juga di dunia itu sudah ada HAM ya, dari PBB, ada deklarasi hak asasi manusia, dan juga di Indonesia punya Komnas HAM yang itu menangani masalah pelanggaran HAM, baik yang tingkat ringan, sedang, maupun yang berat. Juga ada Komnas Anak, ini menangani tentang masalah anak-anak yang sering menjadi korban kekerasan. Maka kalau semuanya ini dilaksanakan, berarti pendidikan kita itu humanis. Dari arah yang berkembang, semua aliran pendidikan yang kita bahas mulai kemarin itu sampai sekarang, arahnya adalah humanis ini. Dan menurut George Knight itu, dia mengatakan humanisme itu adalah perkembangan dari progresivisme. Fokusnya adalah manusia. Pendidikan itu memiliki perbedaan persepsi dalam aspek manusianya, namun mereka tetap memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat itu juga jadi fokus perhatian humanis. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, dia harus bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Konsekuensinya perilaku manusia itu harus sesuai dengan kemanusiaan. Dan pendidikan itu dipusatkan perhatiannya kepada manusia sebagai individu atau sosial. Karena masyarakat itu berkembang dan berubah, akibatnya nilai-nilai kemanusiaan baik dan buruk bagi individu itu juga mengalami perubahan. Jika nilai yang berkembang itu ada tendensi dan dipandang tidak baik oleh masyarakat, maka itu menjadi sifat manusia yang tidak baik. Kalau dipandang baik menjadi baik, ya ini agak mungkin membingungkan, tapi saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh, kalau di dalam dunia Islam, minuman keras itu haram hukumnya. Walaupun sedikit, itu tidak ada bedanya dengan banyak, tetap haram. Dan budaya Indonesia itu juga tidak memberikan perlakuan kepantasan bagi orang yang minuman keras. Bahkan masyarakat sekitar seringkali takut kalau melihat ada orang yang mabuk. Dikhawatirkan nanti dia akan berbuat kekerasan. Tapi nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang berbudaya dan beragama seperti di Indonesia ini tidak sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Minuman keras di sana dianggap biasa. Toko-toko yang menjual minuman keras bebas dibuka, tidak ada razia. Bahkan di jalan itu kita lihat juga orang sambil minum, sambil mabuk, teler ya, jalannya tidak stabil, tidak ada yang ditindak oleh aparat dan dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu ternyata juga relatif, tergantung masyarakat dan budayanya. Bagi masyarakat barat, minuman keras biasa. Tapi bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya,
dan memiliki agama yang kuat, minuman keras itu menjadi sensitif. Alhamdulillah kalau kemarin itu ada semacam wacana ya, atau katanya sudah dilegalkan industri miras, tapi setelah mendapatkan respon banyak dari berbagai ormas, terutama dari NU dan Muhammadiyah, juga dari MUI, serta penolakan dari masyarakat, akhirnya rencana untuk melegalkan industri miras itu dicabut. Walaupun yang saya dengar dicabutnya itu hanya lampirannya saja. Entah apa isi keputusannya itu saya juga belum tahu. Yang penting minuman kerasnya itu sudah dicabut dan tidak jadi beredar. Ya, kalau beredar itu akan dapat merusak generasi muda. Bagi kita umat Islam yang mau menjalankan ibadah puasa, itu menjadi perusak dari kekhidmatan, kekhusyuan kita menjalankan ibadah. Bayangkan saja kalau pada waktu kita melaksanakan sholat taraweh, tadarus di malam hari, lantas ada yang mabuk, kemudian minuman keras mengganggu orang lain. Ini akan meningkatkan kriminalitas. Kita bisa maju, bisa kaya tanpa bisnis miras. Masih banyak bisnis yang halal yang bisa kita kembangkan. Nah, di situ ya nilai yang relatif tadi sudah saya berikan contohnya. Semoga ini jelas. Sekarang saya akan meninjau bagaimana humanisme itu kalau dilihat dari pendidikan Islam. Dalam konsep Islam itu ada adagium yang menyatakan hifdzun nas, hifdzun nafsi, hifdzul mal, kemudian hifdzuddin, artinya adalah memelihara diri, memelihara harta, dan memelihara agama. Semua adagium tadi itu membentengi, melindungi nilai-nilai kemanusiaan agar jiwa manusia itu tidak dirampas tanpa hak secara tidak benar, dan nilai-nilai penghargaan terhadap jiwa manusia itu ditanamkan melalui proses pendidikan, sehingga pendidikan kita isinya adalah mengajarkan hak sebagai hamba dan hak sebagai manusia. Kalau sebagai hamba itu hubungannya minallah, kalau sebagai manusia minan nas. Itu kalau bisa kita jalankan dua-duanya, maka terjadilah praktek pendidikan yang ideal, yang sempurna. Karena hak itu bukan manusia saja, ada hak Tuhan. Di sini hak Tuhan itu tidak disinggung sama sekali dalam konsep humanisme barat. Semuanya serba manusia, atau disebut dengan antroposentris. Ya, sementara Tuhan dibuang ya. Kalau di barat itu konsepnya Tuhan dibuang. Tapi kalau kita di sini ada hukukul insan, hak-hak manusia, ada juga hukukul ibad, yaitu sebagai hamba. Ini tidak boleh diabaikan karena kita itu sudah berkomitmen dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami ya Allah beribadah. Maka sebagai hamba punya kewajiban beribadah. Terus dalam dunia Islam juga ada deklarasi HAM menurut Islam. Itu yang diputuskan di Kairo, Mesir tahun 1987. Berbeda dengan Declaration of Human Rights yang diputuskan oleh PBB pada tahun 1945. Apa bedanya? Perbedaannya itu setidaknya ada 3. Yang pertama,
dalam HAM versi PBB itu menyatakan kepemilikan harta itu mutlak secara penuh. Harta saya sendiri mau dibuat untuk bisnis apapun ya milik saya sendiri, termasuk perjudian, kemudian usaha yang haram lah segala macam, tidak perlu saya berikan banyak contohnya. Tapi kalau dalam Islam memiliki harta adalah titipan, amanat dari Allah. Harta itu titipan, oleh karena itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti membayar zakat, infak, sedekah, hibah, waris, amal jariyah. Itu kewajiban terhadap harta kita. Sementara kalau dalam HAM versi Barat itu tidak ada, zakat itu tidak ada, yang ada pajak. Maka kalau dalam Muslim yang tinggal di Indonesia ini, dia terkena pajak juga membayar zakat, double ya, menjadi berat bebannya terhadap kepemilikan harta. Yang kedua, di HAM versi PBB itu tidak dijelaskan Anda mau menjalankan haknya atau kewajibannya. Dalam berita yang saya terima itu mantan Presiden Donald Trump, orang yang kaya, punya banyak perusahaan termasuk di luar negeri, ternyata dia bisa terpilih menjadi presiden meskipun ada berita yang mengatakan dia tidak membayar pajak selama 18 tahun. Bayangkan ini, berarti dia hanya menuntut haknya saja menjadi presiden, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara membayar pajak. Nah, beda dengan versi Islam. Kalau versi Islam itu, hak itu diperoleh setelah menjalankan kewajiban. Kita mendapat pahala sholat setelah kita melaksanakan sholat. Tidak mungkin kita mendapat pahala sholat tanpa sholat. Begitu pula dengan kewajiban ibadah yang lain harus dilaksanakan dulu. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, masalah agama. Kalau HAM versi PBB, itu Anda keluar masuk pindah agama itu seperti ganti baju. Misalnya pagi Muslim, sore naudzubillah min dzalik jadi Kristen, kemudian besok paginya lagi jadi Hindu, hari berikutnya jadi Buddha, tidak ada masalah di HAM PBB itu. Dan saya melihat sendiri di Amerika Serikat ya, saya punya kesempatan berkunjung masuk di gereja-gereja di sana, ada orang yang konversi. Ternyata gereja itu punya aliran-aliran sendiri, pindah aliran satu dengan yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau kita menurut versi Islam, pindah agama, beragama itu bebas ya, tidak ada paksaan dalam agama, la ikroha fiddin. Tapi kalau kita sudah menganut agama Islam, hendaknya dengan penuh kesadaran, tidak ada pengaruh dari yang lain, motif-motif yang lain. Dan kalau kemudian ada pindah agama Islam ke non-Islam, dihitung murtad. Kalau murtad itu punya sanksi-sanksinya sendiri. Itulah perbedaan antara HAM versi PBB dengan Islam. Tapi meskipun ada perbedaan tadi, juga banyak persamaannya. Jangan hanya melihat itu dari aspek yang berbeda saja. Persamaannya ya sama-sama menghargai manusia. Jangan sampai ada hak yang dilanggar seperti kebebasan berpendapat. Itu dalam Islam juga dihargai, dalam versi PBB juga dihargai. Hak berpolitik, berkumpul atau berasosiasi, hak untuk berpendidikan, hak untuk termasuk memilih jodoh, itu adalah dilindungi ya, dilindungi oleh aturan atau nilai-nilai kemanusiaan maupun agama.
Saya harap apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup lengkap mengenai aliran humanisme ini ditinjau dari sisi pendidikan maupun agama Islam. Jika Anda ada yang kurang jelas, mau ditanyakan, silakan, atau dikomentari juga boleh secara tertulis, silakan.